Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Ibu, di depan saya itu ada jembatan. Itu namanya jembatan apa sih, Bu? Jembatan Kuning itu. Jembatan Kuning. Iya. Dulu yang bangunnya siapa? Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi. Iya. Sekaligus dengan jalannya. Iya. Dengan siapa tete ini? Ini sama mamahnya Jahi. Mamanya Yang Jahi. jualan es pelangi di Jembatan Kuning. Jembatan Kuning. Sudah lama jualan di sini? Baru-baru sih. Baru-baru. Nah, paling buat Bapak Aing salam ya dari warga Parakan 5. Jembatan Kuning buat Pak Dedi. Oke. Ibu. Cacandran para leluhur ciri bumi daya Panca Tengah. Alhamdulillah hari ini kita ada di Purwakarta, tepatnya di Jembatan Kuning, teman-teman. Hasil karya besar dari seorang Kang Dedi Mulyadi sewaktu beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar, belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan dan saya sajikan di TikTok, di IG maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar. Assalamualaikum. Aduh, ibu dengan ibu siapa ini? Lilis. Ibu Lilis. Udah lama jualan di sini? Udah berapa tahun? Udah 1 tahun. 1 tahun. Jualan apa ini teh? Ini es teh. Es teh. Yang es dan teh. Gitu. Ibu, di depan saya itu ada jembatan. Itu namanya jembatan apa sih, Bu? Jembatan Kuning itu. Jembatan Kuning. Iya. Dulu yang bangunnya siapa? Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi. Sekaligus dengan jalannya. Iya, semuanya. Kira-kira tahun berapa ya? Lupa. Lupa Iya. Udah 5 lagi. tahunan ada. Ada 5 tahunan ya. Udah 5 tahunan ada. Tapi setelah ada bangunan ini, Bu, gimana dampak yang dirasakan sama ibu di sini atau sama Teteh? Jadi ringan gitu kalau mau ke Cijantung, ke Pleret itu gampang. Sekarang ke sini jalan. Bisa ke Pleret? Iya, ke Pleret ke situ. Oh gitu. Iya. Jadi enak sekarang. Jadi enak. Iya, jadi rame lagi. Kalau dulu gimana itu? Oh, kalau dulu mah sawah. Sawah. Iya. Jadi Serem pokoknya mah sawah itu dulu mah.
Sekarang mah jadi rame kan nyambung. Jadi warganya dulu kalau mau nyebrang ke sana lewat sungai. Iya, harus Nyebur. Iya, jalan. Oh, dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi, Iya, sekarang jadi enak. jadi enak. Nggak beleyeng. Iya. Sekarang mah tinggal pakai motor. Katanya kalau hari Minggu penuh Iya, kayaknya. penuh ini ada pasar. Ada pasar pagi. pasar pagi. Iya. Oh, tadinya mah di sini tuh pasar ya. Penuh, iya banyak yang jualan. Oh, yang jualan. Kalau saya sehari-hari di sini. Sehari-hari di sini. Iya. Pendapatan sehari-hari di sini berapa? Enggak itu enggak mau jawab, malu. Kan sudah ada jembatan kuning. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ini promoin ini dagangan saya. Alhamdulillah. Nanti kita coba-coba ini. Iya. Apa itu ya? Rasanya gimana sih? Ya, rasanya. Oke, terima kasih ya Teh ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan jualannya cepat habis. Amin. Oke, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Teh ini? Ini sama mamahnya Jahi. Mamanya Yang jualan Jahi. es pelangi di Jembatan Kuning. Jembatan Kuning. Sudah lama jualan di sini? Baru-baru sih. Baru-baru. Nah, paling baru Ini kalau ayam bakar paling baru 2 bulan juga belum. Baru 2 bulan. Tapi Teteh tahu ini udah berapa lama dibangunnya Jembatan Kuning ini? Udah lama. Kayaknya udah ada 6 tahun ya. 6 tahun. Kurang lebih. Sama siapa itu? Pak Deddy kayaknya mah. Iya. Oh, ngepen banget sama Pak Oh, Deddy. jelas dong. Oh, salam-salam dong buat Pak Dedinya gimana nih? Buat Bapak Aing salam ya dari warga Parakan 5. Jembatan Kuning buat Pak Deddy. Oke, Bapak kita Aing, ya. kita pengen tahu sih sebetulnya tentang pembuatan jembatan ini ya. Cuman Tetehnya kayaknya lagi sibuk. Nanti kita lanjut lagi ya Teh ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini kayaknya hari Minggu ini masih dengan keadaan seperti ini nih. Belum pada rame mungkin ya. Tapi ini kayaknya sudah habis nih. Alhamdulillah habis ya Pak ya. Oke. Ini nih. Jembatan Kuning. Di Jembatan Kuning ini pun masih banyak ada busana, makanan. Juga Teteh lagi melamun. Halo Teh, assalamualaikum. Teteh lagi ngapain di sini? Lagi nunggu jemputan. Jemputan. Kalau ini tahu Teteh apa nama jembatan ini? Jembatan Kuning. Jembatan Kuning. Oh, oke. Lanjut lagi teman-teman. Kita akan masuk ke area Jembatan Kuning. Ini dia Jembatan Kuning. Yang ada di depan kita hasil karya Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai.
Hatur nuhun ya buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Konon dari cerita warga ini, ya dulu dari warga Kecamatan Jatiluhur dan ini Kecamatan Pasawahan. Jadi setiap warganya kalau pengen ke Kecamatan Pasawahan itu lewatnya lewat sungai ini teman-teman. Lewat sungai, lewat sawah katanya. Ya. Nah sekarang ini sudah berubah menjadi jembatan yang sangat kokoh sekali. Hasil pemikiran keras dari seorang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang terpilih untuk hari ini teman-teman. Oke, biar enak kita akan ngobrol lagi. Mudah-mudahan ada warga yang bisa kita ajak ngobrol bagaimana riwayat dari sisi riwayat Jembatan Kuning ini. Jembatan Kuning yang ada di wilayah 2 kecamatan antara Kecamatan Pasawahan dan juga Kecamatan Jatiluhur ini sangat membantu warga untuk menyeberangi satu sungai besar teman-teman. Jadi sungainya ini sungai Cikao teman-teman. Jadi dulu kebiasaan warga untuk menyeberangi sungai ini dengan turun ke bawah dan mungkin karena takut dengan arus besar, maka seorang Kang Deddy Mulyadi berinisiatif untuk membantu warga membangunkan satu jembatan yang sangat indah dan sangat megah, kokoh, yaitu Jembatan Kuning teman-teman. Jadi untuk warga sekarang bisa melewatinya dengan tenang seperti jalan pada umumnya teman-teman. Nah ini juga jalan penghubung antara 2 kecamatan ini juga ini digagas langsung oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Jadi dibangun sesuai dengan bangunan Jembatan Kuning. Ya. Dan ini sekitar 6 tahun ke belakang, kata warga sekitar 5 tahun sampai 6 tahun teman-teman. Ya. Mungkin ini satu karya Kang Deddy Mulyadi yang belum terekspos secara luas, ya. Atau mungkin orang belum tahu juga tentang Jembatan Kuning teman-teman yang ada di Purwakarta. Nah inilah hasil karya Kang Deddy Mulyadi, Jembatan Kuning.